Halo anak-anak ibu, ya yang hebat, luar biasa. Ingat kalian itu precious, unicorn and only. Selamat datang di video pembelajaran matriks kedua yang kemarin kita sempat terkendala untuk ngebahasnya ya. Jadi langsung aja, hari ini kita bakalan belajar determinan matriks order 3x3, tapi dengan cara yang lain selain Sarus ya, sama penerapan matriks dan dalam penyelesaian masalah kontekstual. Langsung aja kita lihat ya. Slide berikutnya. Kadang dia begini nih. Oke. Nah, kalau kemarin kan kita belajar matriksnya sih 3x3. Kalau mau nyari determinannya ya, kita belajar metode Sarus ya, yang dikali-kaliin kayak dikali silang itu, nanti determinannya 0 gitu kan. Nah, lalu kemarin itu kita belajar ada nggak sih metode lain untuk nentuin determinannya 3x3 gitu kan. Ternyata ada nih, namanya metode minor kofaktor ya, metode minor kofaktor. Nah, dari segi namanya ini kan kita udah pernah pelajarin ya, waktu di awal banget kofaktor ini dipakai buat nyari inverse. Nah, kalau ngomongin kofaktor langsunglah kamu ingat setiap unsurnya punya tanda yang nggak boleh sama, ya kan? Yang selang-seling itu loh, berarti plus, min, plus, min, plus, min. Ini plus, ini min, ini plus. Kan ini tanda kofaktornya. Nah, kalau misalnya mau mencari determinan, ya, mencari determinan Q, kamu ya tinggal pilih satu baris atau satu kolom ya, terserah, hanya ini pilih satu baris. Jadi misalkan kamu pilih baris kedua gitu kan, kita bikin warnanya biar kelihatan ya. Misalkan kamu mau baris kedua nih, baris kedua gitu kan, berarti tandanya harus ikut dong, berarti min 1 tambah 3 sama min 5 gitu kan ya. Nah, lalu kita kalikan dengan kofaktornya. Masih ingat dong ya, min 1 kofaktornya min 1, baris 2 kolom 1 yang gak boleh ada, baris 2 kolom 1 ditutup berarti tinggal 4, 6, 8, 9. Nah, 3 baris 2 kolom 2 ditutup berarti tinggal kofaktornya adalah 2, 6, 7, 9. Ini 5 kofaktornya itu apa? Baris 2 kolom 3 ditutup berarti tinggal 2, 4, 7, 8. Nah, inilah namanya metode minor kofaktor. Kita mau cek nih, bener nggak ya nanti determinannya 0 sama seperti Sarus gitu. Yuk, kita lanjutin ya. Ingat nih, reminder. Ingat, kalau Bu Desima ngomong dan berkali-kali diulang, berarti itu poinnya. Di situ titik beratnya, itu yang bakalan sering muncul di soal. Ya, jadi pastiin polanya Bu Desima kalau ngajar. Oke? Nih, saya ulangin. Kalau kamu ketemu bentuk yang kayak pagar kayak gini, oke? Ini artinya determinan. Nah, determinan udah tahu dong. Determinan 2x2 kemarin gimana, Dek? Ya kan, dikali silang kan, berarti ini set kan gitu ya, berarti jadi 36 dikurang 12 gitu ya kan ya. Nanti ini juga sama nih, pokoknya setiap kali ada tanda pagar berarti kamu cari determinannya, set gitu ya. Yuk kita bikin penyelesaiannya. Berarti ini jadi berapa tadi, Dek? Plus 3 kali berapa? 18 kurang berapa tuh, Dek? 18 dikurang 42 gitu ya. Oke, kita lanjutkan.
Berikutnya min 5, ingat ini determinan lagi. Kita isi ya. Kita isi. Berarti jadi berapa? 16 dikurang 28. Yang kalau kita selesaikan berarti min 1 kali 24 tambah 3 kali min berapa nih, Dek? 24 ya? Min 5 kali min berapa nih? 12. Ya kan? Benar enggak? Ya. Kita cek dulu. Berarti min 1. Min 1 kita cek lagi. 4689. 4689 berarti 36. Ini nih. 8 kali 6. Masa 12? Itu minusnya tuh. Otak ibu dahan tadi. Bentar ya. Oke. Yuk kita lihat. Set. Ya. 36 dikurang 48. Ya. Jadi jawabannya kan min 12. Otak saya udah terlalu cepat. 36 dikurang berapa tadi? 36 dikurang 48. Berarti nanti min 1 kali min 12. Ya, berarti jadi berapa nih, Dek? 12 dikurang 72 tambah 60, hasilnya 0. Sama enggak? Sama. Gitu ya. Nah, yang mau ibu katakan adalah ini kamu harus banyak latihan. Nanti setelah kamu banyak latihan, langkah 1, langkah 2 ini kamu bisa langsung skip gitu. Jadi kamu bisa langsung sampai ke baris ketiga dan jadinya cepat banget. Nah, kita mau coba bikin alternatif yang lain pakai kolom gitu kan. Nah, misalkan kamu misalnya pilih kolom yang ketiga nih. Ya. Kita pakai kolom, berarti determinan Q kita lihat tuh. Ya, positif 6 minus 5 tambah 9. Gitu kan? Langsung kita lanjutin, kita isi kofaktornya. Kalau baris 6 nih, yang 6, baris 1 kolom 3. Baris 1 kolom 3 ditutup, berarti tinggal siapa kofaktornya? 1, 3, 7, 8. Berikutnya, 5, baris 2 kolom 3 ditutup, berarti tinggal 2, 4, 7, 8. Ya kan, Dek? Oke. Berikutnya yang 9, baris 3 kolom 3 ditutup, berarti 2, 4, 1, 3. Berarti langsung ya, 8 kurang 21 dikurang 5, 16 dikurang 28, tambah 9, 6 dikurang 4. Sembari kamu belajar ini, kamu bisa ulangin omongannya ibu, jadi biar sekalian makin nancep, makin nempel di otaknya. Berarti ini jadi 6 kali min 13, min 5 kali min 12, tambah 9 kali 2. Ini berapa nih? 78 ya. Tapi minus 78 tambah 60 tambah 18 hasilnya 0. Gitu. Terbukti kan ya? Jadi mau pakai metode Sarus, mau pakai metode minor kofaktor, sama aja hasilnya. Jadi untuk mencari matriks ordo 3 kali 3, kamu bisa pakai dua cara. Bisa pakai metode Sarus ya. Ini kita hapus dulu. Oke. Ini bisa pakai metode Sarus atau bisa pakai metode minor kofaktor ya. Metode minor kofaktor. Mana yang lebih mudah Bu Desima? Ya, tergantung preferensi orang-orang gitu. Setiap orang kan beda-beda. Ada orang yang ngerasa metode Sarus gampang karena tinggal kayak kali silang. Ada orang yang ngerasa minor kofaktor lebih gampang. Terserah ya. Jadi it's all depend on you. Oke. Saya intinya adalah harus banyak latihan. Jadi metode apapun kalau kamu banyak latihan gampang lah, soal hiburan lah gitu ya. Oke. Nah,
untuk bisa kita lanjutkan ke materi berikutnya, dan supaya kamu bisa lancar mengerjakan find magic words-nya nanti, kita kasih review dulu ya. Kasih review sifat-sifat nih. Nah, sifat-sifat determinan. Oke? Sifat-sifat determinan. Sifat-sifat determinan yang kemarin yang kalian ingat apa? Ayo. Yang pertama, ntar dulu kita bikin set asik. Katanya kalau determinan A inverse nanti akan sama dengan determinan A gitu ya. Terus yang kedua, apa tuh? Kalau misalnya determinan A transpose, ya kan? Sama aja dengan determinan A, nggak ngaruh. Terus berikutnya, determinan A kali B, nanti ini bisa dijabarin jadi determinan A kali determinan B. Boleh ya? Nah, ini sifat umum yang sering banget keluar di ujian yang kita temukan kemarin. Nah, sekarang bagian yang B, ini beda ya. Dulu. Bagian yang B sifat-sifat si inverse ya. Oke, sifat-sifat determinan dan sifat-sifat inverse. Nah, sifat-sifat inverse yang kemarin di LKPD 2. LKPD aktivitas 2. Ternyata kalau A inverse di inversin akan sama dengan A. Jadi misalnya nih contoh gitu ya, contoh. Misalkan kalau ada A sama dengan B inverse gitu kan. Ini sama aja dengan kalau di inversin kiri kanan A inverse sama dengan B gitu. Ya. Nah, terus yang kedua. Yang kedua, apalagi kemarin kalian dapat deh? Kalau ada A kali B di inversin gitu kan. Ini nanti jadi kebalik kan? B inverse kali A inverse. Jadi kalau misalkan nih ada B-nya di depan, A-nya di belakang, and then di inverse berarti ntar jadi kebalik kan? A-nya di depan, A inverse di depan, lalu B inverse-nya di belakang. Terus sifat yang berikutnya, kalau ada A dikali dengan kebalikannya, atau A inverse dikali dengan A, nanti hasilnya adalah matriks identitas. Ya, biasanya matriks ini kan kalau kamu perhatikan, ini kan beda posisi ya. Ini juga beda posisi. Karena kalau di matriks itu, Dek, ketika posisinya berubah, hasil kalinya pasti berubah juga gitu. Pasti beda hasilnya. Itu makanya ini sifat yang kedua ini dipisahin, dibedain gitu. Tapi pas di sini perhatikan, posisi A dan A inverse udah berubah, tapi hasilnya tetap sama. Sama-sama menghasilkan identitas. Nah, ini pengecualian nih. Makanya kalau sebuah matriks ingat dikali dengan kebalikannya inverse-nya, maka udah otomatis langsung jadi identitas. Identitasnya 2 kali 2, tahu lah ya, 1001 gitu. Oke, bisa ya? Oke, good job. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, ke penerapan matriksnya. Oke? Nah, penerapan matriks, Ibu kasih tahu dulu, bocorin di awal. Nanti ada 2. Ada pakai metode Cramer, ya. Ada pakai metode Cramer, ada nanti metode inverse. Jadi ada 2, ya. Nah, sekarang ini masalah kontekstual nih, soal cerita. Oke? Ingat nanti kalau kamu di akhir tahun kelas 12 nggak ada UN tapi adanya AKM. Assessment kriteria minimum, which is itu bakalan soal cerita banget ya, jadi harus dipahami. Nah, kebetulan waktu itu kan kita udah bahas ini ya, kita udah punya kemarin tuh kalau X itu adalah harga seporsi apa kemarin tuh ayam penyet gitu ya. Terus yang Y itu kemarin kita udah sepakati bahwa ini adalah harga segelas es jeruk gitu ya. Nah, sedangkan model matematikanya, model MTK-nya kemarin apa, Dek?
Ada 2 ya. 3x. 3x tambah 2y sama dengan 70.000. Asik nih, kita kekinian banget ini. Oke, ini 5x tambah 3y sama dengan 115.000. Nah, karena ini judulnya adalah penerapan matriks, ingat ya, kalau misalnya kamu ngerjain soal, disuruh bikin cara, hubungkan dengan topiknya. Kalau topiknya matriks, udah pasti pakai matriks jawabannya. Jadi, kalau misalnya ini soal cerita, kamu model MTK-nya benar, terus kamu bikin eliminasi di topik matriks, pasti saya salahin. Kenapa? Karena judulnya udah jelas-jelas matriks, berarti ini harus diselesaikan dengan matriks. Makanya harus diubah bentuknya dulu ke bentuk matriks gitu. Ya. Nah, pas diubah bentuknya ke matriks berarti kan ingat caranya gampang. Koefisiennya dulu diisi. Koefisien X berapa? 35, gitu kan? Koefisiennya Y berapa? 23. Nah, habis koefisien kan ada variabel. Ada X, ada Y. Sama dengan konstantanya berarti 70.000 dan 115.000. Gitu ya. Nah, sekarang misinya kita kan nyari X-nya tuh. Misinya kita adalah cari X-nya. Nah, kan ini nih mau dicari temameng gitu ya. Maka tadi udah ibu kenalin di awal ada 2 metode. Metode Cramer dan metode inverse. Pertama kita bahas si Cramer dulu. Ya. Nah, si Cramer bilang begini. Nah, si Cramer ini nama orang yang menemukan nih. Ya, katanya begini, kalau kamu mau cari X gampang. Cari aja dx lalu bagikan dengan d. Kalau mau cari y, bagikan aja dy dan d, kata dia begitu. Ya kan? Nah, pertanyaan ibu, ketika kamu baca atau lihat rumus ini, kira-kira apa sih yang mengganjal di pikirannya kamu? Ya, ingat, biasakan ketika kamu misalkan baca sesuatu, memahami sesuatu, and then it doesn't come in smoothly, ketika nggak langsung masuk ke otakmu, tapi ada yang mengganjal, itu harus ditanyain. Ketika ada rumus ini, udah pasti yang muncul di pikiranmu itu adalah dx itu apa, ya kan? And then dy itu apa? And then berikutnya apa? D itu apa? Kan harus. Kalau nggak ada pertanyaan ini di pikiranmu, D, berarti kau bukan orang yang kritis. Gitu. Ya. Karena secara ini pertama kali kamu lihat, pertama kali dikenalin. Jadi harus muncul pertanyaan. Nah, ya. Jadi kembali ke jalan yang benar. Saya mau jawab kebingungannya kamu. Dx itu apa, Bu? D berasal dari kata determinan. X artinya koefisien X-nya ditutup. Perhatikan ke sini ya. Lihat nih. Perhatiin ke sini. Ini saya bawa ke sini. Set. Saya bawa ke sini. Kalau dia bilang dx berarti determinan. Determinan simbolnya pagar. Kan notasinya pagar. X berarti tutup koefisien X. Kalau ini ditutup, masa ya kosong? Oh tidak. Diganti dengan si konstantanya tadi. Paham? Berarti nanti dia jadinya apa? Ya, itulah dx. Kita bikin ya. Warnanya warna biru misalkan. Inilah nanti dx. Berarti di sini yang awalnya 35 udah diganti dengan konstanta. Berarti 70, 115. Ribuannya kita simpan. Oke? Nah, terus kita bikin nih warna merah. Lihat warnanya ya, Dek. Terkadang warnanya ini nih ngebantu kalian untuk memahami. Berarti yang ininya jadi, oh warna kuning aja deh. Soalnya kan yang itu warna kuning. Oke. Nih, 23. Tuh. Ya kan? Nah, berarti ini tinggal kita selesaiin. Set. Berarti 210 dikurang 230 berarti min 20. Saya berikutnya dy. Nih, dy berarti berasal dari kata d determinan. Ya, y berarti koefisien y. Berarti determinan koefisien y. Koefisien y-nya siapa? Kita ganti warnanya, kita bikin warna hijau mungkin sini. Koefisien y-nya kan ini. Ya, diganti sama ini. Itulah dy. Berarti nanti jadinya apa tuh?
Y-nya yang diganti. Berarti di sini jadi 70, 115. Nah, yang diganti Y-nya berarti X-nya tetap, kan? Berarti X-nya tetap berarti ini 35. Kalau kita kaliin berarti 345 dikurang 350 which is min 5. Nah, kalau D itu nggak ada X, nggak ada Y, berarti yang normal D. Yang normal berarti 3523. Paham ya? Nah, kalau misalnya kita cari berarti 90 minus 1. Nah, dari sini kita ikutin rumusnya si Cramer, berarti sehingga X-nya jadi apa? Dx per D min 20 per min 1 hasilnya 20. Y-nya apa? dy per D. Berarti minus 5 per min 1 hasilnya 5. Maka kesimpulannya apa? Oh, ternyata seporsi ayam penyet itu harganya 20.000. Sedangkan segelas es jeruk ternyata harganya 5.000 gitu loh. Paham? Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya, Dek? Oke. Ya, mantap. Ya, sebentar. Ibu mau ambil screenshotnya dulu nih. Bentar. Ini ada. Gue ambil screenshotnya dulu ya. Ambil screenshotnya dulu. Oke. Nah, soalnya print screennya ibu lagi nggak berjalan dengan baik. Oke, yuk kita lanjutin. Tadi itu namanya metode Cramer. Sekarang kita belajar metode inverse. Ya, ini apa namanya? Bentuk matriksnya udah dituliskan kembali, jadi kita udah kebantu. Nah, sekarang metode inverse nih. Oke? Untuk memahami nanti, ya, ibu kasih tahu dulu nih rumusnya apa. Kalau ada dua matriks dikaliin, ya, nanti A kali B sama dengan C, maka kalau kamu mau cari A, gampang banget, ya. Kalau kamu mau cari A, berarti B-nya harus pindah, ya nggak sih? Aku mau cuman A doang yang di kiri, artinya B-nya harus pindah. Ketika B-nya pindah tempat, berubah tanda, berubah jenisnya, berarti jadi inverse. Oke, paham ya? Saya ulangin, kalau dia mau A, ketika B-nya pindah, berubah tanda, jadi inverse tapi posisinya tetap. Jadi nanti C kali B inverse. Perhatikan, sebelum pindah B ada di kiri, di kanan, betul ya? Di kanannya kita. Ketika dia pindah pun harus tetap di kanannya kita. Nah, sebaliknya nih, kalau ditanya B, berarti kan A harus pindah, posisinya di sebelah kiri, ya udah jadi begini. Ya, yuk kita bungkus lagi. Gitu ya. Nah, kita aplikasiin ke sini. Ini kan perkalian dua matriks. Nih, matriks koefisien sama matriksnya si variabel sama matriksnya si konstanta. Nah, yang mau dicari di sini kan siapa? Gini. Gitu ya. Berarti yang harus pindah adalah ini. Berarti kalau misalnya kita tulis, ketika ini pindah ke sini, berubah jadi inverse kan gitu ya. Berarti jadinya apa? 3523 inverse dikali dengan 70.000 dan 115.000. Masih ingat dong? Apa inverse-nya 2 kali 2? 1 per determinan. 9 dikurang 10. Dikali adjoinnya. 3-3-nya ditukar tempat, yang lainnya kali min. Itu kan? Berarti 70.000, 115.000. Oke? Kalau kita kaliin ini jadinya apa, Dek? Min 1 kan? Ini kan kalau min 1 kita kaliin ke dalam, berarti ini jadi min 3, 2, 5, min 3.
dikali dengan 70.000 dan 115.000. Yang kalau dikaliin masih ingat nggak perkaliannya matriks gimana? Baskom kan? Oke, baskom. Baris kali kolom. Berarti jadinya berapa? Min 210.000 ditambah 230.000. Terus ini gimana deh berikutnya? 350.000 dikurang 345.000. Nanti hasilnya ini berapa? 20.000 dan 5.000. Ya. Jadi sehingga ya balik lagi tadi. Sama enggak? Seporsi ayam penyet ternyata itu adalah 20.000. Sedangkan untuk segelas es jeruk hasilnya 5.000. Sama enggak? Sama. Paham ya? Bisa ya? Nah, sekarang kita mau lihat contoh lagi nih. Tapi kita coba dari PowerPoint yang berbeda. Kita coba PowerPoint yang berbeda. Ya, begini modul. Langsung aja. Lihat ini deh. Hei kamu. Oke, sip, mantap. Nah, kita lihat soal nomor 5 ya. Kita lihat soal nomor 5. Dia bilang begini, tentukan himpunan penyelesaian dari ini gitu ya, dengan metode inverse matrix dan determinan. Determinan ini berarti si Cramer. Ya. Jadi kalau dibilang determinan ini berarti ini si Cramer nih maksudnya dia. Oke, perhatikan ya. Ingat ini topiknya ya. Topiknya kita matrix. Topiknya matrix berarti pembahasannya harus pakai matrix. Berarti pembahasan harus matrix. Ya. Berarti no eliminasi, no substitusi. Kalau kamu mau memastikan jawaban, ya silahkan aja pakai ini, gitu loh, ya. Jadi kalau disuruh bikin cara harus pakai matrix. Tapi kalau misalnya nggak pakai cara, kayak misalnya lagi ujian, ya terserah pakai yang senyamannya aja. Oke, nih bentuknya begini kan, 2x min 3y, x tambah 2y min 3. Coba ke matriks dulu, makanya ini jadi 21 min 32, xy dan 8 min 3. Ya, oke. Nih, kamu jangan lihat yang itu, kita ikutin ya. Pakai metode inverse matrix. Nah, kalau kita mau cari xy, berarti jadinya siapa yang diinversin deh? Si 21 min 32 harus diinversin. Nanti dikali dengan 8 min 3. Gitu ya. Berarti jadinya berapa? 1/4 min 3, berarti plus 7 dong. Dikali adjoinnya, dua-duanya diagonal utamanya ditukar, yang lainnya kali min. Berarti min 1 sama 3 dikali 8 minus 3. Nah, karena ini angkanya jelek, nggak apa-apa, kita biarin dulu, kita kalikan dulu matriksnya. Ya, ketika kita kalikan, kita bikin warna biru misalkan. Kan perkaliannya adalah baskom. Berarti barisnya 16, ya, ingat. Ini 16 kurang 9. 16 dikurang 9, and then berikutnya min 8 min 6. Jadi kalau kita perhatikan 1/7 dikali 7 dan min 14, alhasil jawabannya adalah 1 dan minus 2. Sama ya? Oke. Sekarang kalau metode Cramer, ya. Ingat metode Cramer, 21-nya ditutup diganti jadi 83. Tuh, itu makanya di sini 83. Ya. Ntar kita hapus dulu, kita rapiin lagi.
Ya, kan harusnya kan 21 nih. Tapi karena dx gitu kan, x-nya diganti sama konstantanya 83. Nih, lihat nih. Y. Nih, min 32-nya diganti jadi 83. Paham ya? Nah, sama nih, semuanya begitu. Nah, sekarang misalnya untuk 3 kali 3. Oke? Matriksnya, yuk kita bikin dulu matriksnya nih. Jadi kebetulan nggak ada, nggak apa-apa. Ya, untuk 3 kali 3 kan gini nih rumusnya. Oke? Nah, berarti matriksnya kita ubah dulu ya. Matriksnya, koefisiennya berapa? Koefisien X-nya adalah 1, 1, 1. Koefisien Y-nya adalah 2, min 1, 1. Koefisien C-nya adalah, Z-nya adalah 1, min 2, min 1. Ya, dikaliin sama koefisien variabelnya X, Y, Z sama dengan siapa tuh? 2, min 1, 3. Nah, kalau dia tanya D, berarti normal ya. Ini kan dia pakai sarus kan, D? Ya kan? Ini pakai sarus, kita coba pakai sampingnya minor kofaktor ya. Kita coba pakai kofaktor ya. Kita coba pakai kofaktor. Kita ganti warnanya. Pakai kofaktor. Ya. Nah, kalau kofaktor misalkan ini plus, min, plus. Berarti pakai minor kofaktor nih. Berarti D sama dengan, ingat ya, kita ini ceritanya udah latihan. Berarti 1 kali. Nih, ini ditutup gitu kan. Ini ditutup, berarti tinggal yang ini. Berarti 1 ditambah 2. Lalu dikurang 2. Tutup ini, baris 1 kolom 2. Berarti tinggal min 1 tambah 2 juga. Min 1 tambah 2. Lalu berikutnya tambah 1 dikali. Ini baris 1 kolom 3 ditutup, berarti cari determinannya 1 ditambah 1. Berarti jadi berapa nih? 3 dikurang 2 ditambah 2. Hasilnya 3. Sama kan? Oke. Nah, untuk dx, perhatikan D untuk dx. Ini yang harusnya 111 berubah jadi siapa? 2 min 1, 3. Datang dari mana? Dari sini nih. Nah, gitu ya. Nih, ternyata dx-nya minus 6. Nanti cari dy-nya 9, dz-nya. Nah, jadi kalau misalnya dicari x, berarti tinggal dibagiin. Kalau mau cari y, tinggal dy per d. Z berarti dz per d. Bisa ya? Aman ya? Oke, aman. Berarti begini nih. Itu aja yang mau kita pelajarin hari ini. Jadi, misimu adalah mission. Ya, yang pertama, tonton video ini sampai selesai. Ya, which is udah kamu lakukan. Terima kasih banyak udah setia. Semoga kamu memahami. Bagian yang kurang paham silahkan di rewind videonya. Yang kedua, kamu kerjakan evaluasi pemahaman ya. Evaluasi pemahaman di Google Form-nya. Nanti link dilampirkan. Itu. Oke? Pasti bisa ya? Pasti bisa. Cemut ya. Cemut. Set. Gitu ya. Semangat. Kalian luar biasa. Kamu pasti bisa. Ingat ya. If you can't run, you can walk. If you can walk, you can crawl. Ingat, kalau nggak bisa secepat orang, paling tidak kamu berusaha mengikuti. Jangan mudah menyerah dengan MTK. MTK itu tidak semenakutkan yang kamu bayangkan. Ya, oke, kamu pasti bisa.
punya pemikiran yang positif saja dan mau berusaha. Ketika mentok, silahkan bertanya, Ibu siap menjawab. Oke, semangat, you can do it. Dadah. Terima kasih.